Haleluya. Apa kabar semuanya? Semangat malam ini, amin. Malam ini saya berasa kita ngerok sekali ke tempat ini. Cocok sekali saya pakai celana yang agak habis kecantol pagar ini ya. Haleluya. Coba lihat dulu kanan kirinya. Cari 5 orang. Katakan, jangan salaman bosen ya. Salaman mulu bosen. Tetap 5 orang, tatap wajahnya dan katakan, kamu cuakep banget hari ini, kamu cantik banget hari ini, ayo, kamu ganteng banget hari ini. Ngomongnya bukan cuma cantik tapi cuantik gitu ya, ganteng, ayo. Cari 10 orang, kalau dari 5 orang katakan tos, jangan bilang ke pacar orang, cari masalah ya. Jangan bilang ke pacar sebelahnya, kamu cantik. Haleluya. Saudara bersuka cinta malam ini, amin. Kasih tepuk tangan buat kalian semua yang ada di tempat ini. Sebelum saya memuji Tuhan, malam ini saya datang dengan istri saya dan adik kandung saya yang juga tinggal di Jakarta. Ya, dia juga sering masuk TV. Nah, kalau yang nggak pernah lihat TV, cucian deh lo. Coba kasih lihat kanan kirinya, cucian deh lo, gitu. Ya, ayo ngomong dong. Saya lihat banyak yang ngomong nih. Ya, dia dulu punya grup boy band yang diangkat Tuhan luar biasa ya. 3 orang, satunya orang Korea yang lagunya Baby I love you gitu ya. Bukan lagunya If you love me say yes. Tahu ya, kalau di TV pakai kacamata hitam mulu, nggak tahu kenapa, silau kali ya, karena terlalu banyak cewek-cewek yang ya Allah cantiknya gitu ya. Dia ada sekarang di tempat ini. Ya, saya panggil Ferdinand Hits, grupnya namanya Hits. Beberapa kali main sinetron, main layar lebar, ya. Daripada saya yang If you love me say, kayaknya dia lebih cocok ya, karena wajahnya memang mirip sama Rain. Haleluya. Oke, tepuk tangan buat Ferdinand, dia akan memuji Tuhan. Dan setelah dia memuji Tuhan, saya akan tayangkan laporan kemenangan. Kebetulan Tuhan itu mempercayakan pelayanan kesembuhan untuk kami dan tim. Saya dan Ferdinand dan Pak Coki Sitohang sering ikut dengan tim kami. Kami pergi ke kota-kota, dan bulan 11 ini saya akan pergi ke Malaysia untuk melayani orang Irak, Norwegia, orang China, orang dari Filipina, dan macam-macam orang dari bangsa-bangsa berkumpul di sana. Dan saya percaya di saatnya Indonesia memberkati bangsa-bangsa. Tahun depan saya akan ke Taiwan dan melayani orang-orang Taiwan, dan giliran Anda nanti yang melayani orang, terutama di samping kanan kirimu dulu, tetanggamu dulu, sebelum Anda pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Tepuk tangan buat Ferdinand Hits, dan nanti saksikan laporan kemenangan dari Samarinda. Dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ferdinand. Let's worship the Lord. And Jesus be the center of it all. And Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life, and Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, nothing else matters, and nothing in this world will do. Oh, yeah. Jesus, you're the center, and everything revolves around you, Jesus.
Doesn't live in no more.
saat ini aku alirkan kesembuhan yang di tengah gandengan ke belakang Anda jangan terputus. Terima kira baba aku alirkan Roh Kudus. Terima Cu Yesus tebing dalam nama Yesus. Terima. Pastor, Ibu Purwati, 12 tahun telinga kirinya tidak bisa mendengar. Wow. Sebelum kita berdoa sama-sama di sini, sebelum firman, Tuhan sudah bekerja. Telinga kirinya terbuka. Dan bisa mendengar Ibu Purwati. Sebelumnya tidak bisa mendengar sama sekali. Sebelumnya kalau diajak ngomong itu saya harus lihat itu mulut. Harus lihat mulutnya. Harus yang mana yang tidak bisa mendengar? Ibu kiri. Iya, waktu didoakan itu terasa sakit gitu. Waktu didoakan terasa sesuatu sakit dan itu bukan sakit, itu sama Roh Kudus digelidikin Bu ya. Dan sekarang bisa mendengar. Sudah bisa mendengar. Sekarang saya mau ditutup telinga kanannya. Ini yang bisa mendengar kan? Ya. Ini tidak bisa mendengar sama sekali sebelumnya. Benar Ibu ya. 12 tahun tidak bisa mendengar. Yesus sudah sembuhkan malam ini telinga kirinya. Ikuti apa yang saya katakan. Cantik. Aku cantik. Aku cantik. Biasanya jarak seperti ini saja nggak bisa. Nggak bisa. Betul Pak Coki ya? Jarak segini tidak bisa ya Bu ya? Bisik aja enggak dengar. Nggak, dibisikin aja nggak dengar. Haleluya. Dia bisa bilang aku cantik. Sekarang ya lebih jauh lah. Dengar baik. Iya. Aku sungguh cantik. Saudara Pastor Irwan ngomong mikrofonnya sengaja dimatiin. Jadi biar Ibu bisa dengar hanya dari telinga kiri. Aku cantik, Paul. Roh Kudus sungguh manis. Anda mau dijamah Roh Kudus? Angkat kedua tanganmu saat ini, terima jamaah Roh Kudus dalam nama Yesus. In Jesus name, terima dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang terjadi Pak Coki? Pastor, selama 8 tahun tongkat ini telah membantu Ibu Luhung Asa yang pakai baju pink. Gak usah dipapal Mbak, biarkan beliau jalan sendiri. Selama 8 tahun harus pakai tongkat Pak Coki, benar? Benar, penyebabnya adalah ada saraf yang terjepit Ibu di salah satu kaki Ibu. Bisa Ibu ceritakan kondisi Ibu sebelumnya seperti apa? Saya merasa ada kesembuhan dari Tuhan pada malam hari ini. Dan bisa berjalan tanpa tongkat. Iya, saya bisa Untuk berjalan. pertama kalinya. Tongkat sudah tidak usah dipakai lagi Bu ya. Tidak mau tongkat ya Bu ya. Nanti saya sama Pak Coki mau main golf pakai tongkat ini boleh Bu. Tongkat yang 14. Tepuk tangan buat nama Yesus. Receive. In Jesus name, receive dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Tidak perlu tongkat lagi. Tidak perlu tongkat lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Aku buka
Saya nggak bisa tayangkan video yang lain, tapi bulan lalu kita baru dari Tasikmalaya, dan Anda tahu bahwa Tasikmalaya adalah tempat dari sepupu kita, ya tidak pernah boleh ada KKR seperti ini, tapi sebuah gereja yang sudah dibakar 3 kali. Mereka mengambil keputusan untuk berani memberitakan Injil, dan ini kata mereka, bukan kata saya. Sejak Adam dan Hawa, tidak pernah mereka melihat seorang dari seberang masuk ke KKR seperti ini. Tetapi bulan lalu yang disembuhkan naik ke panggung 3 orang pertama adalah sepupu kita, dan mereka masih dengan jilbabnya. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Gagal ginjal disembuhkan, stroke disembuhkan. Saat ini mujizat masih terus terjadi, dan Anda akan dipakai Tuhan dalam bidang yang Tuhan sekarang sedang percaya kepada Anda. Amin. Kok ngantuk semua? Ini udah jam 6:30. Kita boleh kelar jam berapa, Pak? Jam 11? Jam berapa, Pak? 11. Mau pulang jam 11? Yang mau katakan yeay. Kurang keras. Ini kebaktian anak muda kan? Lebih banyak anak mudanya kan? Jadi saya pukul rata semuanya anak muda. Tadi pagi harus pakai jas, rapi-rapi, kemeja batik. Akhirnya sore ini gue bisa jadi apa yang gue mau gitu ya. Enggak. Apa bisa lebih ngerok gitu ya di atmosfer. Amin. Apalagi kita ada Yuka, ada Ferdinand. Kalau ngomong suaranya ngerok semua. Apa suara saya harus seperti itu supaya Anda bangun semua? Hah? Coba kasih smile yang lebar. Haleluya. Masih mau dengar firman Tuhan? Mau pulang jam 8 malam? Udah mikir nih, ntar ke Sumarekon nih mau makan apa gitu ya. Ayo katakan kanan kiri. Ntar mau ke SMS ya, ketahuan lo. Dengar firman dulu, diginiin dikit ya. Haleluya. Kita buka di 2 Raja-Raja. Senang sekali saya balik dari Jakarta, tapi saat ini saya dan istri menetap di Surabaya karena kita mengembalakan sebuah gereja yang sangat kami kasih ya. Kalau saya pergi seperti ini, pergi ke luar negeri, saya selalu ingat mereka, dan mereka juga titip salam untuk Anda. Gereja kami juga adalah Gereja Bethel Indonesia, New Life Church. Salam bagi Anda semua, kita saudara dalam Tuhan. Amin. 2 Raja-Raja. Judul khotbah saya malam hari ini adalah lebih dari sekedar bully-bulinya. Apa itu? Malam ini kita saat teduh aja sama-sama, kita lebih santai. Saya nggak merasa lebih pintar dari Anda, saya nggak lebih merasa diurapi dari Anda, tapi kita sama-sama masuk pengurapan Tuhan Yesus. Setuju? Saya berdoa supaya ribuan orang sore hari tidak ada satupun yang tidak dipakai oleh Tuhan, tidak ada satupun yang sakit yang tidak disembuhkan, tidak ada satupun yang terikat tidak dilepaskan. Mari kita sama-sama masuk dan biar Allah Roh Kudus menjamah kita semua. Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Satu harian ini saya berkhotbah tentang mujizat Elisa. Ya, di ibadah yang pertama saya berbicara soal Yesus sebagai imam besar. Yang kedua, saya berbicara soal bagaimana Yesus ada di dalam mujizat Elisa dalam perjanjian lama. Dan masih seputar Elisa, Anda ingat ada satu mujizat di mana seorang janda yang punya 2 anak dan berhutang dibebaskan dari hutangnya karena dia datang kepada Elisa. Dan Elisa berkata, carilah buli-buli ke tetangga-tetanggamu. Ingat gak saudara? Bukan dibully ya, buli-buli, bejana. Sekali katakan kanan kirimu, do you understand buli-buli? Diting puto, gitu ya, ngerti gak? Haleluya. 2 Raja-Raja 4. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ceritanya, seorang janda ini adalah ibu gembala. Dia datang kepada Elisa menuntut upahnya. Kalau malam ini Anda punya kebutuhan, kita gak usah datang kepada Tuhan dengan sok pinter, sok tahu. Mendingan kita straight to the point. Katakan straight to the point. Amin. Janda ini berbelit-belit, dia butuh mujizat, tapi pakai ngomong, hambamu suamiku itu udah mati. Dia dulu melayani kamu sungguh-sungguh. Kalau kamu lagi khotbah di Christ Cathedral di atmosfer, dia bawain Alkitab lo. Dia taliin sepatumu. Ingat gak? Elisa bilang, oh iya yang itu. Nah, lakukan mujizat untuk aku.
Berapa banyak kita mendekati Tuhan, pendekatannya bukan pendekatan kasih karunia. Tuhan itu sudah memberikan kita kasih karunia, amin. Grace and truth, kasih karunia dan kebenaran, itu satu. Tapi kadang kita menuntut Tuhan. Tuhan, aku udah melayani Engkau loh. Tuhan, 3 kali aku udah MC. Dari pagi, siang, sore di atmosfer. Tuhan, sekarang mana upahku? Itu janda ini, berbelit-belit. Sama Tuhan gak usah berbelit-belit. Tuhan tahu ujung-ujungnya apa. Katakan kanan kiri. Tuhan tahu ujung-ujungnya apa. Yang penting bukan UUD ya. Ujung-ujungnya duit mulu. Kedua, ayat 2 ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya. Di rumahmu, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Banyak mental anak-anak Tuhan yang mentalnya minta-minta. Bahkan kalau Tuhan tanya, kamu punya apa? Kita bilang, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Kamu mau melayani ini gak? Kalau pemimpin di gereja tanya sama Anda, aku gak bisa. At least Anda bisa salamin orang. At least Anda ketawa, orang bisa bertobat. Paulus berkata apa? Bahkan makan minumku pun memuliakan Tuhan. Bahkan jalanku pun memuliakan Tuhan. Anda pasti bisa asal Anda mau. Malam ini berkatalah kepada Tuhan, pakai aku Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Gak bisa apa-apa, gak apa-apa. Wanita ini ditanya, kamu punya apa? Cuma ada buli-buli. Nah rumahnya apa? Karena kalau kita mentalnya adalah mental yang minta-minta, Indonesia akan berubah jika mental kita bukan mental menerima, tapi mental memberi. Dan hari ini saya berdoa supaya setiap orang berkata, ku jawab. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Semua orang katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Dari hatimu. Ku jawab ya. Lumayan lah ya suaranya ya. Haleluya. Dulu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa nyanyi. Tapi Tuhan bilang, paling gak kamu bisa nyanyi di kamar mandi. Saya mulai latihan dengan hal yang simple. Itu adalah buli-buliku. Karena waktu itu memang saya cuma punya buli-buli. Tapi wanita ini gak bersyukur. Rumahnya gak dianggap. Dia bilang cuma buli-buli. Nah, kita masuk di poin ya. Ayat yang ketiga. Katakan kanan kiri. Ini baru seperempat. Nah, nantikan wagyunya. Ini baru tenderloin lokalnya. Katakan ayo, oh, haleluya ya. Amin. Ayat keberapa tadi? Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Katakan segala tetanggamu. Lihat sekarang tetanggamu dengan kanan kirimu. Katakan, kamu butuh bejana enggak? Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Wanita ini protes. Gua minta mujizat, kok malah disuruh minta gentong? Apa sih maksudnya Elisa nih? Kita lagi butuh mujizat, kita ikut FC. Di sini FC benar ya, Family Cell. Kok malah sama gembala suruh melayani? Pusing amat. Apalagi kalau wanita-wanita tuh ya, sehari kan harus mengeluarkan 10.000 kata-kata. Kemarin saya melayani Life Sisters. Di gereja kita namanya Life Sisters. Jadi kita panggil semua sisters, kaum ibu. Saya katakan, daripada 10.000 untuk gosip, berubahlah dari true gossiper menjadi true worshipper.
Janda ini ngomel, gimana sih Encik Elisa nih? Mama sebel deh. Anaknya 2 kan, mama sebel. Besok penagih utang datang. Mama cuma punya buli-buli sama kamu berdua. Malah disuruh minta gentong. Gimana sih itu pendeta kamu tumpang tangan aja. Mama sebel. Kayak tadi Yuka tuh bisa acting gitu ya, gimana? Oh gini gitu ya. Tapi anaknya bilang gini, Mami, don't worry Mami. Tuh, tadi kan Pastor Samuel Tahir ngomong di Christ Cathedral waktu kita ke gereja, Mami. Kita harus punya hati yang memberi. Mami gak usah pikir, kamu anak kecil tahu apa. Dia berdoa. Mungkin seperti lagu hari ini. Kalau itu ada di zaman sekarang, mungkin dia nyanyi lagu ini ya. It's okay why mas, it's okay why. Aku rapopo. Sekarang ngetop lagu-lagu kayak gitu ya. Saya berdoa supaya Ferdinand, Yuka dipakai Tuhan jadi selebriti yang lebih luar biasa. Jangan cuma lagunya Aku rapopo. Saya bingung Indonesia nih, begitu ada lagu Aku rapopo atau ada yang bunga-bunga di Instagram itu ya. Itu istri saya tahu. Asik, bunga-bunga. Langsung followernya 1 juta. Kita harus ubah entertainment Indonesia dari bunga-bunga menjadi kemuliaan bagi Tuhan seperti tadi. Amin. Kita boleh ciptakan lagu yang enak, lagu yang luar biasa, yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi gak apa-apa, saya ajarin doktrin baru. Dalam segala hal, kalau kita melihat dengan hikmatnya Tuhan, kita tidak akan pernah ketinggalan apapun yang positif. Saya punya doktrin baru bagi Anda yang suka tersinggungan. Aku rapopo. Itu bahasa apa saudara? Bahasa Jerman. Ngerti aku rapopo? Aku gak apa-apa. Saya kasih tahu jemaat yang suka tersinggungan. Dengerin tuh. It's okay why. Nyanyiin aku rapopo di jamaah Tuhan pasti. Kadang-kadang kita cuma perlu dalam hidup ini cuma 2 kata ini kok. Aku rapopo. Senang sekali ya bahasa Jawa itu muantep gitu ya. Coba kalau ini di Surabaya ngomongnya agak beledak-beleduk sedikit, tapi karena di Jakarta disesuaikan sedikit. Amin. Nah, disuruh apa? Ke tetangga satu-satu minta buli-buli. Mungkin Anda saat ini mengalami seperti janda ini. Aku minta jodoh, kokoh. Jangan panggil saya om, awas, saya tumpang tangan. Karena sekarang suka melayani di jemaat umum, juga anak muda, kadang-kadang anak-anak teens. Kalau saya melayani di kebaktian anak remaja, dulu koko, sekarang om doain aku dong om. Emang kayak om gitu. Sampai mana tadi? Disuruh ngetok satu-satu ke tetangganya. Mulailah dia ke tetangga yang pertama, gitu ya. Ini ceritanya nih pemimpin FC nih, yang tadi janda ini ya. Udah lama gak pelayanan, disuruh sama Elisa melayani. Apa hubungannya mujizat sama melayani? Nanti kita belajar poinnya. Tapi kita masuk di pintu yang pertama. Diketok kan sama 2 anaknya. Anggap aja janda ini namanya Cinecu, gitu ya. Anaknya namanya Xiao Pingping sama Xiao Meme. Xiao Meme kan Xiao Pingping kan ada mama. Coco jalan-jalan ke tetangga. Gimana bunyinya? Gitu ya, bunyi pintu. Haleluya. Dibuka pintu yang pertama. Keluarlah si Ame. Ame kenal pula sama tadi siapa? Namanya siapa? Dibantu saya, siapa? Cimecu, benar ya? Dibuka. Cimecu. Halo Ame, apa kabar? Saya nggak bisa deh yang melambai-melambai gitu ya. Jadi dianggap aja ini Cimecu gitu ya. Masuk Cimecu. Ame udah lama nggak kelihatan di Christ Cathedral. Kemana aja? Atuh kumaha? Orang Tasikmalaya gitu ya. Dulu sih Mecu orang Tasikmalaya ceritanya gitu. Iya nih, udah lama nih kakinya sakit, ke dokter gak ada duit. Si Ame mulai curhat. Tadi si Mecu ke rumah Ame mau ngapain? Halo? Pinjam gentong. Tapi dia mulai lupa. Ame mulai cerita. Beberapa hari lalu kecelakaan, gak bisa jalan. Gak mau ikut ke Christ Cathedral tuh, didoain sama Pastor Arthur tuh.
Si Cimecu bilang kan, ada pastor Arthur nggak di sini? Diinjilin lah. Ayo dong ke gereja, anaknya udah mami gentong. Shh, diam dulu malu-maluin, ke rumah orang kita gentong. Gak usah dibawa ke gereja, ternyata Tuhan gerakan di hatinya. Mulailah dia ingat Tuhan, mulai lupa hutangnya. Kadang Tuhan ingin memberikan engkau kepercayaan, bukan hanya memberikan uang saat engkau butuh uang. Kadang-kadang Tuhan ingin engkau melayani orang lain dulu sebelum kau berjumpa dengan mujizatmu. Supaya kita tahu bahwa hidup kita bukan hanya aku, bukan hanya karena aku dan harus aku, tapi juga untuk orang lain. Didoakanlah si Ame sama Meju. Dalam nama Yesus, Cici percaya kamu harus datang ke FC lagi. Tuhan sayang kamu. Tiba-tiba kakinya yang sakit. Si Ame bisa jalan. Gak usah dibawa ke KKR, gak usah dibawa ke acara kesembuhan. Udah sembuh, karena Tuhan juga pakai Anda untuk sembuhkan orang. Senanglah si Ame. Makasih cibika-cibiki gitu ya. Oh, memuji Tuhan dulu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Setelah itu Ame nanya, Cici jauh-jauh ke sini mau ngapain sih Cimecu? Enggak. Aku mau pinjam gentong. Hah? Gentong? Buat apa? Repot-repot. Aduh, aku bawain 2-3 gentong deh buat situ. Dijual juga boleh. Banyak gentong gak dipakai. Ini rumah bocor terus. Doain ya. Ya biasa orang kalau didoain kesembuhan langsung minta didoain berkat gitu ya. Dibawa deh gentongnya. Wah, anaknya seneng sambil jalan-jalan. Mami dapat 2 gentong lagi, dapat 2 gentong hari ini. Terus dia mulai nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Gak ingat lagi hutangnya. Jangan ingat lagi hutangmu malam ini. Ada yang baru putus cinta? Jangan nyanyinya, mengapa aku makin cinta. Kalau udah putus jangan nyanyi gitu. Cinta sama kamu, jangan. Nyanyinya tuh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Lupakan Ahok Tuhan. Mengalirlah. Lupakan masalahmu, lihat orang lain. Dari Ame, pindahlah ke pintu kedua. Gitu ya. Yang buka kali ini si Asyum. Asyum matanya, apa tuh namanya bahasa Jakartanya? Bendol tuh apa? Ganti bendol gak? Sudah. Kayak bapau nih, kayak bapau. Apa? Lebam. Nah benar, lebam. Lebay. Apa? Saya ini bingung, kadang-kadang ada lebay, narsis, sowat gitu loh. Kadang-kadang saya kurang update sama bahasa-bahasa gitu. Ada yang tadi cemen lah apalah gitu ya. Terus dia masuk. Siapa tadi? Asyum lagi nangis. Oh Cimecu datang di saat yang tepat. Loh, kamu kenapa? Kamu kok udah lama gak kebaktian di Christ Cathedral? Dicariin Pastor Billy loh. Dicariin nama anaknya juga loh ya, ganteng tuh yang suka datang di atmosfer sore-sore tuh. Cimecu, Asyum gak kuat. Ternyata dari belakang ada Acong suaminya. Diam lo, emang ada siapa? Tutup pintunya, woy. Ada Cimecu tahu. Ahong kaget. Siapa tadi? Ahong kaget karena Cimecu ketua komselnya di FC. Tiba-tiba Ahong keluar. Cimecu, langsung keluarlah hamba Tuhannya. Potensi keluar saat ada tekanan. Potensi keluar saat kau buka hati buat Tuhan. Lupa lagi utangnya. Langsung berdirilah Meju, istri hamba Tuhan kan, janda tadi kan. Ahong, duduk. Cici kasih tahu ya, suami istri yang sudah disatukan sama Tuhan tidak boleh diceraikan. Kamu ngapain kemarin? Habis main Thai boxing, Cik. Thai boxing ngawur aja itu, kenapa di matanya? Iya, nggak sengaja. Pas Ahong latihan, kena deh matanya. Bong, si Asyum apaan? Kamu bohong, kamu banting aku kemarin. Kamu jahat deh, Cimecu, aku mau cerai. Dikit-dikit kayak gitu kan sekarang, dikit-dikit cerai. Nggak boleh ngomong cerai lo.
Langsung Meju bilang, sini tangannya. Kayak main sinetron lama gitu ya. Dua tangan disatukan. Cici berdoa buat kamu. Kamu gak boleh menyerah. Cici kemarin dapat firman loh. Sore-sore ketika itu. Firman tentang pernikahan. Makanya kamu datang ke gereja. Kemana aja kamu selama ini. Cici bantu kamu berdoa. Ternyata Ahong dan Asyu kembali lagi mesra. Setelah mereka didoakan, selesai. Mereka nanya, Cimeju ngapain jauh-jauh ke sini? Cimeju, aduh jadi malu nih ngerepotin. Punya gentong nggak? Mau pinjam apa? Buli-buli, gentong. Saya masih ingat ketika dulu saya sekolah Alkitab. Saya dulu sekolah di Sydney. Saya dan Ferdinand dulu tinggal di Sydney. Dan kami dulu sempat berpikir untuk tidak pulang ke Indonesia. Tapi bersyukur saya pulang. Kalau saya nggak pulang, saya nggak ketemu istri saya yang cantik, buat saya tercantik di dunia. Haleluya. I love you honey. Kalau di kebaktian umum nggak bisa gini nih. Kalau anak muda kan bisa cia gitu ya. Coba katakan kanan kiri yang sudah menikah. Katakan I love you. Cup cup cup. Wah gitu. Yang udah menikah aja yang pacaran main nyosor aja loh. Yuk katakan suami istri, I love you honey, cup cup cup, wah. Saya masih ingat ketika Tuhan melatih talenta. Anda lihat bagaimana Tuhan menjamah orang dan sebagainya. Saya nggak sempat ceritakan hari ini. Tapi dulu hidup saya berantakan sekali. Kalau saya bisa berdiri dan melihat orang-orang sembuh, bahkan yang gagal ginjal disembuhkan total sama Tuhan. Mereka ke dokter, orang-orang dari seberang, dan mereka lihat mereka harus cuci darah. Itu saya senangnya minta ampun. Semua mujizat ini gak ada hubungannya dengan kekuatan dan kuasa saya. Tapi itu, saya selalu katakan, saya cuma dapat kursi VIP dari Tuhan Yesus untuk melihat kesembuhan begitu luar biasa terjadi bagi semua orang. Buddha, Kristen, Katolik, Hindu. Tapi saya mulai dari buli-buli. Dulu saya sekolah Alkitab, kita juga ngetokin rumah orang. Saya lulus sekolah musik bisnis di Australia, di Sydney. Terus saya masuk sekolah Alkitab. Saya juga ngetokin. Pernah ditolak dan sebagainya. Saya masih ingat ada satu orang. Itu buat saya karena saya pendeta ya. Buat Anda mungkin ceritanya lain. Anda saat ini mungkin bermimpi jadi CEO sebuah perusahaan. Belajarlah jadi steward, jadi seorang hamba yang bisa dipercaya. Kadang-kadang ya, Tuhan itu kalau Anda melakukan sesuatu dengan excellent, Tuhan bisa mengirimkan berkat. Kita kalau ke Jakarta itu hobinya makan. Ada satu restoran di daerah kota yang kita senang sekali, namanya Putian. Putian ini cabang restoran dari Singapura, tapi malah lebih enakan di Jakarta. Saya belajar hal yang kecil, semua pelayanannya, mbak-mbaknya ramah semua, pintar-pintar semua. Kemarin ada satu mbak yang melayani kita dengan baik. Dia bukan orang Kristen. Dalam hati Tuhan bilang berkati dia. Sebelum pulang saya kasih dia tip yang ya menurut saya pasti cukup besar buat dia. Dia kaget, dia bilang thank you, terima kasih. Waktu saya pulang Tuhan bilang ini, belajar sesuatu. Orang yang excellent, walaupun dia bukan anak Tuhan, Tuhan bisa mengirimkan berkat karena dia punya hati yang serving. Tuhan cari orang-orang yang mau melayani in the house of God. Tuhan tidak mencari jemaat, tapi Tuhan mencari murid. Tuhan bukan menjadikan Anda hamba, tapi Anda adalah anak. You are the sons and the daughters of the King. You are His beloved. Katakan kanan kiri, you are His beloved. Nah, waktu kita masuk satu rumah ketika di Australia itu, ketok-ketok kayak gini. Satu perempuan agak tua, gak bisa ngomong Mandarin. Waktu itu saya juga belum terlalu sering pelayanan ke Taiwan. Saya juga belum bisa Mandarin. Bisanya cuma Inggris, Indonesia sama Jawa. Gak ada yang bisa ngomong. Kita layani orang itu oma-oma umur 80 tahun, dia ngomong Konghu. Gak tahu gimana nyong monyong minyak nyong. Bingung saya mau ngomong apa. Teman saya satu lagi orang India. Oh, I cannot talk. Itu orang India kan. You talk to her lah, you talk to her. I don't wanna talk. Orang India kadang-kadang membingungkan ya. Kalau saya tanya, do you believe in Jesus? Kalau bilang yes. No. Makanya paling enak nginjil sama orang India. Do you believe in Jesus? No. Maksudnya nggak nolak. Saya bilang, you talk lah. Oh, whatever.
You are yellow, you are Chinese, you should talk with her. Itu orang India kayak gitu itu ya, sama orang Bali agak mirip itu. Ngomong-ngomong orang India, mau dengar ceritanya nggak? Aduh, jadi malu nih. Oke. Ayo, apa bedanya sinetron Indonesia sama film Hollywood Amerika dan India? You don't know right? You don't know right? Kalau film Indonesia di sinetron nih, ceritanya panjang. Dulu waktu saya masih muda itu ya, ada tersanjung 1 sampai tersanjung 15. Bingung saya. Istrinya lain-lain, dibikin kalau laris, dibikin cerai 3 kali. Guningnya 5. Kalau bisa sepanjang masa. Ya kan? Film-film lama kan gitu. Jadi kalau orang Indonesia ada 2, biasanya kalau di sinetron percakapan nih. Wah, gitu ya. Mau hujan nih ceritanya ya. Dengar cerita saya sedikit lah, gak apa-apa lah ya. Dikit lagi ya, 10 menit ya. Ntar ya, besok ketemuan ya. Pulang dari rumahnya temennya. Oke. Ya, hujan. Basah nih. Ya, gua masuk lagi ke rumah lu ya. Dia masuk. Terus ngomong panjang lebar iklan. Masih ngomong lagi, ngomongnya gak ada hubungannya. Sampai kelar, besoknya bersambung. Itu sinetron Indonesia. Kalau film Hollywood, lain. Cespleng. Orang bule kan gitu kan. To the point. Okay, I'll see you later. Alright, yes, bye. Oh, it's raining. Okay, bye. I'll see you. Langsung Ferrari. Itu film Hollywood. Kalau film India, do you want to hear or not? I can speak Indian. Lain ceritanya. Okay, I'll see you later. Gitu ya. Orang India nih berdua. I'll see you later. It's raining. Langsung dunda. Langsung 80 orang keluar semua. I believe. Itu orang India. Rame. 100 orang langsung I believe. Dunda itu India. No, yes. Makanya kalau naik pesawat jangan naik pesawat India. Ini harusnya landing di Jakarta udah dari 3 jam lalu film. Oh no, you should sit down. Tuh. Kita harus landing, we should land. We're supposed to be land at 3 o'clock. This is 6 o'clock. No. We cannot land yet because the movie is not over. Itu orang India tuh. Nonton film dulu. No. We cannot land. Ntar pulang ditanyain khotbahnya apa? India. Awas lo ya. Buli-buli. Kita mau selesai ya. Sampai mana tadi? Kok jadi India nih? Oke. Oma yang kita injili ini 1 tahun kita tiap minggu selama setahun saya sekolah Alkitab. Ketika saya lihat teman saya India selalu no, you talk. You learn. Kadang saya pakai Jawa. You learn. You have to talk. Intinya Tuhan cuma lihat hati. Di akhir tahun semester, Oma yang gak bisa ngomong sama sekali bahasa Inggris, Mandarin pun gak bisa. Dia berkata kepada kita 12 di tim itu, you are angel. Hey, mulai dengan sesuatu yang kecil. Mulai dengan sesuatu yang kelihatannya gak ada artinya, buli-buli. Tapi Tuhan bisa pakai itu. Saya akan selesai. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, ayat keempat. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Ayat kelima baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ayat ke-6, 1, 2, 3. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata apa? Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Anak-anaknya nggak jadi diambil oleh tukang kredit. Buli-buli dipenuhi, bencananya penuh semuanya, meluber-luber. Dan ibu ini dipakai oleh Tuhan. Hari ini Tuhan bukan cuma hanya berhenti dengan mujizat. 3 mutiara hikmat dari cerita ini. Yang pertama, Tuhan mau memakai kita jadi berkat buat orang lain. Yang kedua, Tuhan mau memakai kita memenangkan jiwa-jiwa. Katakan kanan kirimu, rich one, jangkau 1 orang. Yang terakhir,
Tuhan mau memakai kita untuk peduli dan mengasihi orang lain. Jika engkau butuh mujizat, mujizat plus pemakaian Tuhan akan ada dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri menghampiri Tuhan Yesus malam ini. Sungguh-sungguh berikan hidupmu kepada Tuhan. Thank you Jesus. Kunci apa ini Nathan? Mari kita menghampiri Dia. Dia ingin memakai hidupmu untuk mengasihi orang lain. Fokus kepada Yesus malam ini. Jangan lihat apa yang kau bisa buat, tapi pandang Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Yang mau sungguh-sungguh terima urapan Tuhan, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Oh, angkat kedua tanganmu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Oh, selamanya akan ku cinta. Sekali lagi semuanya, kedua tanganmu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tempatku berharap. Bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Malam ini saya akan panggil Anda, generasi muda, juga orang-orang yang merasa dewasa tempat ini. Pengurapan Tuhan akan sungguh-sungguh mengalir di tempat ini. Seperti belasan tahun yang lalu, di mana ketika saya menolak Tuhan, di mana saya mempertanyakan di manakah Tuhan, disitulah Tuhan tangkap saya. Gak kebetulan Anda duduk di tempat duduk Anda berada, di row Anda berada, karena Yesus sedang menunggu orang-orang yang mau dipakai Tuhan, sehingga Jakarta ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Apa itu pengurapan? Saya tahu ada beberapa orang yang rindu dipakai Tuhan. Pengurapan itu simpel sekali. Pengurapan artinya adalah ketika hidupmu berfungsi sesuai dengan apa yang Allah mau. Pengurapan itu adalah ketika engkau berdiri di tengah-tengah. You stand in the middle, and on your right side is God. Di sebelah kananmu engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan di sebelah kirimu ada temanmu yang terhilang, ada teman kerjamu yang terhilang, ada teman-teman FC-mu yang mau cerai, dan kau berdiri di tengah-tengah Tuhan. Tuhan, tolong jiwa ini Tuhan, tolong jiwa-jiwa. Disitulah Tuhan akan menggandeng kau, dan Tuhan akan menggandengkan tanganmu kepada jiwa-jiwa. Disitulah pengurapan terjadi. The anointing falls when you stand in the middle. Pengurapan itu turun ketika kau berdiri di tengah-tengah. Banyak anak-anak muda yang tertidur saat ini. Tapi jika kau berkata, Tuhan, aku mau dipakai sama Tuhan. Belasan tahun lalu saya mengalami cacat mental yang sangat berat. Kalau saya katakan kepada Anda hari ini, Anda tidak akan pernah percaya jika Tuhan bisa pakai saya. Saya mengalami keterikatan yang begitu rupa terhadap segala suara dan gangguan iblis dalam pikiran saya, sehingga saya mempertanyakan, where are you God? If there is God, show me. If there is God. Saya ditolak teman-teman saya karena sikap saya aneh.
Saya menjadi orang yang sangat freak di sekolah. Sampai suatu hari saya memberikan hidup saya sungguh-sungguh untuk dipakai oleh Tuhan Yesus ketika saya baru umur belasan tahun. And He is here right now. The same God that I serve, the same God that I accepted so many years ago. Tuhan yang sama yang saya terima beberapa tahun yang lalu, Dia juga ada di tempat ini. Dan saat ini He is right here waiting for you. He is right here waiting for you. Dia sedang ada di tempat ini menunggu Anda saat ini. Tutup matamu, saya gak mau Anda lihat kanan kiri. Saya di tengah ribuan orang ketika itu, banyak sekali anak-anak muda, dan saya hanya merasa di ruangan ini hanya ada satu orang Anda dan Tuhan. Hanya ada kamu satu orang dan Tuhan. Hanya ada satu Anda Pak Bu dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kanan kirimu. Ketika pengangkatan terjadi, Tuhan katakan suami istri, yang satu diangkat, yang satu tidak. Dua orang sahabat di ladang, yang satu diangkat, yang satu tidak. Dua orang berteman, yang satu diangkat, satu tidak. Itu artinya apa? Keselamatanmu tidak tergantung dari orang sebelah kanan kirimu. Pemakaian Tuhan dalam hidupmu tidak tergantung kepada mereka, tapi kau yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu buat Tuhan saat ini. Tutup mata dan angkat tanganmu. Kinatakan nama syiarana. Tidak aku biarkan satu orang pun binasa di tempat ini. Tidak akan aku biarkan iblis engkau terpukul kalah dan kau sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Biarkan orang-orang yang datang kepada